sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran. Nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama dengan bergotong royong. Pemilu masih jauh. Belum genap setahun memerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah didorong untuk menjalankan 2 periode pemerintahan. Dorongan ini muncul dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kepada wartawan, Jokowi menyatakan telah memerintah jajaran relawan untuk mendukung Prabowo Gibran hingga periode mendatang. Memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran. Jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, Karena ada yang bertanya mereka. Sementara itu, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, merespons pernyataan Jokowi tersebut. Puan menegaskan, gelaran pemilu selanjutnya masih jauh. Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama dengan bergotong royong. Pemilu masih jauh. Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menganggap wajar jika Jokowi menyatakan dukungan untuk 2 periode pemerintahan Prabowo Gibran. Saya pikir itu sesuatu yang wajar ya, mengingat ya ada nama Gibran di situ yang itu adalah notabene adalah anak beliau. Jadi agak aneh justru kalau Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo Gibran. Masa Pak Jokowi mendukung orang lain? Menurut Sarmuji, Jokowi mungkin memiliki pertimbangan sendiri ketika mendukung Gibran untuk kembali mendampingi Prabowo. Meski itu berarti, Gibran mungkin tak mencalonkan diri sebagai calon presiden di pemilihan umum 2029. Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli meminta Prabowo berhati-hati dengan pernyataan Joko Widodo. Ia menilai Jokowi memiliki maksud tertentu dengan membuat pernyataan tersebut. Presiden Prabowo perlu berhati-hati dengan pernyataan tersebut. Karena yang kita tahu, Pak Jokowi apa yang diucapkan sering berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Banyak orang bilang sen kiri, belok kanan. Atau kata-kata dia sendiri, sudah tapi belum. Jadi memang perlu hati-hati, tidak ada angin, tidak ada hujan, mengeluarkan pernyataan tersebut. Jangan-jangan itu karena anaknya Gibran sedang terdesak dengan tuntutan pemakzulan. Belum ada respons dari Prabowo maupun dari pihak istana terkait hal ini. Namun sebelumnya pada Mei lalu saat menghadiri Kongres Tunas Indonesia Raya atau tidak, Prabowo sempat menyinggung soal wacana 2 periode.
kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara, please tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo menegaskan saat ini dirinya berfokus mengejar target-target yang telah ditetapkan selama 1 periode kepemimpinannya. Jika nantinya ia menilai target tersebut tidak tercapai, Prabowo mengaku tidak akan kembali maju sebagai calon presiden. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, belum genap setahun pemerintahan Prabowo Gibran, tapi arahan untuk mendukung 2 periode kini disuarakan. Presiden ke-7 Jokowi gamblang mengarahkan relawan untuk kembali mendukung Prabowo Gibran. Lazimkah arahan dukungan disampaikan saat kinerja belum terbukti maksimal ketika Jokowi dukung Prabowo Gibran untuk 2 periode? Apakah atas nama bangsa atau jangan-jangan untuk kepentingan keluarga? Malam ini kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan undang yang pertama politikus PDIP Ferdinand Hutahian. Selamat malam Bang Ferdinand. Selamat malam. Selamat datang di Head to Head. Silakan. Kemudian politikus Gerindra Hendarsam Marantoko. Bang Hendarsam, selamat malam. Silakan. Dan pakar hukum tata negara Bung Refli Harun. Silakan Bung Refli. Kok di situ saya? Di sini atau di situ saya? Di mana kira-kira? Bebas. Hah? Sini aja saya. Di mana? Saya agak netral di sini. Jangan. Kalau di sini kursinya nggak diperebutkan. Mutlak. Dan saya mengundang koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, Andi Azwan. Bang Andi, selamat malam. Malam, Fer. Wey, tetap semangat. Sehat, Fer. Sehat, silakan Bang. Dan juga sudah hadir bersama kami pengamat politik dan militer Universitas Nasional. Selamat Ginting, Bang Ginting, selamat malam. Selamat datang. Dan juga Ketua DPP Baraje PM Adli Abdullah. Bang Adli, selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami. Saya akan buka pertanyaan pertama ke Bang Ferdinand. Karena perdana di Head to Head. Ada pernyataan Pak Jokowi yang kemudian sekarang menuai kontroversi. Bang Ferdinand, pesan yang ingin disampaikan adalah, ya nggak masalah, relawan silahkan dukung 2 periode Prabowo Gibran. Anda melihat makna ini seperti apa? Ya, pertama kita melihat ya bahwa ini adalah bentuk dari keresahan Pak Jokowi, kegelisahan Pak Jokowi, dan kerisauan Pak Jokowi tentang nasib politik Gibran pada 2029. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa Pak Jokowi ini memang adalah orang yang tidak punya prinsip, tidak mampu memegang komitmen antara ucapan dengan perbuatan. Yang ketiga saya melihat bahwa Pak Jokowi ini tidak memberikan perhatian sedikit pun tentang apa yang sedang terjadi terhadap bangsa kita saat ini, yang mana beliau banyak mewariskan masalah, banyak warisan masalah dalam politik, warisan masalah dalam hukum, warisan masalah dalam ekonomi, dan warisan masalah konstitusi. Nah, Pak Jokowi tidak memikirkan ini semua dan beliau hanya terlihat memikirkan nasib politik Gibran pada 2029 nanti. Dan memang Pak Jokowi yang kita perhatikan sangat khawatir sekali pasca adanya reshuffle kabinet yang akhirnya membuat beberapa orang-orangnya Pak Jokowi seperti Budi Ari terlempar dari jajaran kabinetnya Pak Prabowo. Dan itu memicu kemarahan dari relawan-relawan Pak Jokowi yang kita lihat banyak statement bertebaran di media sosial maupun di media. Ada kegusaran dari relawan-relawan Pak Jokowi. Nah, kita juga melihat di sini bahwa Pak Jokowi ini orang yang saya harus mengatakan seperti yang dikatakan Mbak Puan, ya ojo ke susu. Ini adalah sebuah politik prematur
yang menawarkan dan seperti bukan sekedar menawarkan tetapi ingin mengunci Pak Prabowo pada 2029 nanti. Jokowi terlihat ingin memberi pesan kepada Pak Prabowo Subianto bahwa mungkin saja tukar guling dukungan Pak Jokowi terhadap Prabowo pada 2024 kemarin ada komitmen jangka panjang yang tidak diketahui oleh publik. Dan mungkin Pak Jokowi ingin mengulang pesan itu secara tidak langsung kepada Pak Prabowo. Dan ini adalah bentuk kegelisahan, kegusaran Pak Jokowi terkait nasib politik Gibran memang yang hari ini kita lihat tidak pernah dilibatkan dalam pemerintahan. Dan akhirnya Gibran sibuk mencari pekerjaan di lapangan, bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare, bagi-bagi bansos. Tidak ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh Gibran dalam jabatannya sebagai seorang wakil presiden. Jadi saya melihat bahwa sekali lagi saya garis bawah ini adalah bentuk kegusaran politik Pak Jokowi terkait nasib politik Gibran ke depan. Oke, kegusaran itu apakah dirasakan juga relawan? Lempar ke Andi Azwan. Ya. Sudah pasti karena disebutkan relawan. Karena disebutkan relawan. Kalau saya lempar ke Bang Refli bukan relawan. Oke, Bang Andi, apakah betul memang ada komitmen politik juga jangka panjang yang seperti tadi dibaca oleh Bang Ferdinand? Ya, kalau masalah komitmen antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hanya mereka berdua yang tahu untuk itu. Tapi saya mungkin ya mungkin ya Mas Ferdinand ini agak gelisah juga gitu. Sebenarnya saya balikin lagi ya, dia agak gelisah juga. Ya kenapa sih Pak Jokowi terus yang diangkat-angkat namanya gitu kan? Kenapa yang nggak yang lain kan berarti gitu. Oke lah, saya katakan tadi disinggung mengenai masalah ya Pak Jokowi ini tidak mempunyai kepribadian atau apa seperti itu ya. Jadi kita terangkan gini ya. Story-nya yang jelas ya sebetulnya mengatakan bahwa 2 periode itu adalah sebetulnya internal kita. Seluruh relawan-relawan beliau ya internal kita gini lah, kita dalam meja panjang itu ya kita diskusi panjang. Bagaimana Indonesia itu ke depan seperti apa ya kan? Yang kita tanyakan apakah kita bisa mempertahankan 2 periode untuk Prabowo Gibran ini biar ada keberlanjutan ya dalam kesinambungan pekerjaan-pekerjaan beliau, terutama kayak misalnya dengan MBG, kemudian juga dengan nanti ada Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan sebagainya. Karena ini membutuhkan waktu yang tidak hanya 1 periode, itu pasti akan 2 periode seperti itu. Itulah, itu sebenarnya internal, tidak ada itu kita harus meng-announce ke publik seperti itu. Ya. Memang pada saat itu ada rekan kita yang dari Barajp menghadap beliau, ya berdiskusi juga mungkin seperti kita. Karena case ini sebetulnya sudah 6 bulan yang lalu kita bicara ini sebetulnya, dan kita tidak mau publis atau apa. Memang itu adalah untuk internal kita sendiri. Ya, ketika itu muncul di permukaan ada ini ya memang jadi begitu besar ya, artinya itu atensi dari partai politik ya. Kan kita lihat banyak partai politik yang santai-santai aja. Tapi kalau internal Pak Jokowi juga tapi menyampaikan ulang kepada karena wartawan. sudah didesak oleh wartawan di rumah. Pak, itu tadi ada relawan Bapak mengatakan Prabowo Gibran 2 periode. Kan sudah didesak itu, kan nggak mungkin dong Pak. Nah makanya saya juga mengalur juga katanya ngomong A besoknya B, enggak. Dia langsung mengatakan iya, diakui oleh beliau itu untuk relawan saya. 2 kali dia katakan itu, bukan untuk konsumsi publik. Ketika itu terbuka jadi konsumsi publik ya menimbulkan suatu adalah pro dan kontra di situ kan. Ya kalau kita lihat ya dari segi politik kalau saya melihatnya ya ini, wah ini berarti Pak Jokowi ini ya mungkin masih diperhitungkan oleh elit-elit politik nih keberadaan beliau gitu loh. Karena kan ya ini kan hanya sepele lah, santai-santai aja menurut saya gitu loh kan. Oke, tahan dulu di situ. Saya ke Bang Refli. Ini sepele hanya santai saja dan Pak Jokowi cukup diperhitungkan sehingga ini kemudian jadi perbincangan. Ini saya tanya, ini relawan Rumah Juang Prabowo Gibran itu sama relawan Jokowi juga? Semua relawan Jokowi itu di situ relawan Prabowo Gibran itu ada beberapa relawan-relawan yang kita jadi satukan satu. Oke. Nah ini itu rumah, maka kita bilang Rumah Juang kan. Soalnya dibilang Rumah Juang Prabowo Gibran, tapi bicara relawan Jokowi kan begitu. Jadi clear ya. Relawan-relawan Jokowi ya, organ-organ itu bergabung di dalam satu wadah Rumah Juang. Iya, Rumah Juang Prabowo Gibran kan. Berarti ada relawan Jokowi di Rumah Juang. Ya memang relawan Jokowi di dalam. Nah, gitu. Biar clear misalnya gini. Jadi gini, dari sisi hak ya, saya tidak melihat itu ada hal yang persoalan. Kalau misalnya Jokowi mengatakan dukung 2 periode dan lain sebagainya. Karena ini terbuka untuk tafsir politik apapun. Nah yang tidak boleh itu adalah melarang orang menafsirkan. Ya. Jadi ada orang yang menafsirkan
fine, baik-baik aja. Tapi ada orang yang menafsirkan justru ini, kalau misalnya saya baca tulisan seorang jurnalis senior misalnya, ini Jokowi lagi panik, bilang begitu. Tapi ada juga yang bilang mengatakan, wah ini Jokowi mau mendikte Prabowo. Jadi kita lihat apakah dalam posisi yang dia strong atau dalam posisi yang weak sesungguhnya ketika Jokowi mengatakan itu. Saya mengatakan, sorry to say, saya kira Jokowi betul lagi gelisah dengan masa depan politik kelompoknya dan juga masa depan politik Gibran. Ini dikaitkan dengan hal yang barangkali kalau proven, terbukti ya, soal ijazah misalnya, yang hari ini juga dipermasalahkan soal ijazah Gibran, yang kemudian banyak sekali loopholes-nya, bolong-bolongnya. Pak Jokowi itu juga bermasalah, tapi ini jauh lebih bermasalah. Sampai kita bingung kok antara Setnek sama KPU berbeda misalnya. Maka kalau itu terbukti, ini kan impeachable, bisa di-impeach. Kalau misalnya Gibran bisa di-impeach karena memang ada fakta yang telanjang dan kemudian mudah untuk dieksekusi, maka sesungguhnya kan masa depan politik kelompok Jokowi akan berakhir. Karena itu ibarat pohon yang sudah melemah atau orang yang sudah melemah, dia membutuhkan gantungan atau cengkraman yang kuat. Dan cengkraman yang kuat itu, pohon yang kuat itu bernama Prabowo Subianto. Jadi dia ingin memeluk Prabowo Subianto bila perlu sampai 2 periode, tidak hanya 2029. Sampai kemudian 2034. Bahkan kalau pakai versi Kodari yang pernah saya dengar, 20 tahun yang namanya permanen coalition. Jadi 10 tahun Prabowo presiden, nanti Prabowo akan mendukung Gibran 2 periode menjadi presiden. Sampai begitu imajinasinya. Apakah itu sah atau tidak? Ya sah-sah saja. Tapi sekali lagi, apakah Gibran punya kualitas untuk menjadi pemimpin baik masa kini maupun masa depan? Kan this is the question sesungguhnya. Maka saya katakan daripada ini posisi Jokowi yang strong, saya melihat posisi ini menunjukkan bahwa dia mulai melemah. Nah, cuma kita kagum juga sama Jokowi. Setiap dia melontarkan pertanyaan, CNN kemudian tertarik untuk membahasnya. Kan itu persoalannya. Sampai mengundang kita untuk membahasnya. Tetapi bagaimanapun, pernyataan dari tokoh-tokoh politik, apalagi mantan presiden, ya sah-sah saja dibahas. Masa cuma pernyataan dari Prabowo, daripada pernyataan misalnya Bahlil misalnya, lebih seksi pernyataannya Jokowi. Jadi orang yang paling seksi untuk dikutip itu Prabowo Subianto, kemudian Jokowi, SBY, Megawati. 4 mantan presiden, baru kemudian saf keduanya. Karena mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman memimpin bangsa ini. Jadi apapun yang mereka katakan pasti akan dikomentari. Sehingga apapun yang disampaikan sebenarnya ada makna di baliknya. Oh iya dong, ini kan nggak mungkin dia nggak ada makna. Saya ke Bang Adli dulu, Bang Refli. Bang Adli, Iya. karena ini kan dari BaraJP sebelumnya begitu ya, ada statement ini mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Ceritanya di balik layar seperti apa? Terima kasih Mbak Elvira. Sebenarnya ini konsumsi untuk internal, ya kan, konsumsi internal, di mana kita sudah sering komunikasi dengan Pak Jokowi. Jadi baik sebelum Rakernas bulan September 2024, kemudian kita minta untuk adanya KLB kemarin Kongres BaraJP, kita ketemu dengan Pak Jokowi. Beliau selalu pesan kepada kita ini supaya relawan-relawan, apalagi BaraJP, karena BaraJP itu udah ormas nih sejak 2014, kita ini ormas, ada 34 DPD seluruh Indonesia, ada DPC dan punya di grassroots di bawah, kumpul semua elemen, ada dari pendeta, ada ulama, akademisi, politisi, nelayan, petani ngumpul di dalam, yang orang-orang yang tidak digabung dalam partai politik. Dan ini kita ini waktu ketemu Pak Jokowi dalam mau kita KLB, Pak Jokowi selalu pesan kepada kita ini semua supaya relawan beliau ini, BaraJP khususnya ini, untuk mendukung seluruh program Pak Prabowo Gibran. Jadi sehingga, dan itu udah biasa beliau ngomong, beliau bincang dengan kami. Makanya kemarin kira-kira kita kan tanggal 14 September kemarin kan pelantikan. Dalam sebelum pelantikan tanggal 12 September kita ketemu Presiden Jokowi, Presiden yang ke-7 ini, beliau tidak bisa hadir dan beliau memesankan lagi karena beliau kurang sehat supaya kalian ini mendukung penuh
program Pak Prabowo Gibran. Artinya berulang kali memang disampaikan. Berulang kali untuk internal sebenarnya. Makanya kemarin kenapa ini jadi konsumsi publik, waktu ada media yang menanyakan kepada beliau, bagi kami internal sudah itu firm karena perlu untuk keberlanjutan pembangunan. Jadi ada program 17+8 ini bisa jalan. Makanya beliau arahkan kepada relawan sebagai anak-anak beliau, dan ini keliru besar apabila ini adalah urusan keluarga. Ini bukan urusan keluarga, ini urusan bangsa, urusan Republik Indonesia ini. Oke, baik. Saya ke Bang Endarsam. Ini ada pertanyaan etisnya. Kalau seandainya tidak bersama Gibran itu nggak lanjut program pembangunan itu. Itu kan pertanyaan etis. Itu pertanyaan etis. Jadi ini kan wajar saja kan, seluruh dunia kan sama. Seperti misalnya Mahatma Gandhi, ada Nehru, ya kan, ada kemudian Rajiv, ada sekarang Rahul, dan semua di Republik ini saya kira sama-sama Gandhi PDI itu nggak ada kaitannya sama Nehru. Ya? Mahatma Gandhi sama Nehru itu bukan bapak anak. Bukan bapak anak. Jadi ya kan, jadi Nehru sama Indira Gandhi, misalnya PDI juga ada Mbak Puan, Pak Jokowi pun ingin siapapun sebagai anak ingin menjaga keberlangsungan. Tapi yang penting Pak Jokowi ini dari awal-awal, karena awalnya kita bukan Prabowo Gibran. Awalnya waktu maju presiden itu adalah Prabowo dan Pak Ganjar, Ganjar. Dan bagi kita ini Pak Jokowi waktu Prabowo Gibran ini maju dengan permintaan daripada Pak Prabowo, kita diperintahkan supaya itu mendukung penuh pasangan Prabowo Gibran dari awal. Jadi kita ini bukan penumpang gelap. Kita ini adalah dari awal adalah pengikut setia daripada Prabowo Gibran, kelanjutan daripada Pak Jokowi. Gitu. Jika ada kemudian di internal relawan sudah berulang kali disampaikan, apakah di internal Gerindra juga ada disampaikan sama begitu halnya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode? Nanti ya Bang, usai jeda dijawabnya. Dan kami juga mempersilahkan Anda penonton YouTube CNN Indonesia menyaksikan tayangan kami di live streaming CNN Indonesia untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Nanti pertanyaan Anda bisa Anda ketik di kolom chat di YouTube, nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Head to Head with Elvira akan kembali sesaat lagi.